Horas, Salam Reformanda, Masiha Holongan. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Kembali kita bertemu dalam Renungan Harian Bandung Reformanda. Tapi sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau begitu baik menjaga kami sepanjang malam hingga kami bisa bangun pada pagi harinya. Sebentar Tuhan, kami akan mau mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu tercurah di hati dan pikiran masing-masing, sehingga kami bisa mengerti dengan baik akan firman-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita akan mendengar renungan dari Roma 3 ayat 23 dengan tema Semua Orang Berdosa. Saya baca dulu dalam bahasa Indonesia. Roma 3 ayat 23, demikian firman Tuhan, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Nah, di dalam bahasa Batak disebut demikian, Roma 3 ayat 23, tung salhu dona sida berdosa, jaladang dapat pujian di debata nasida. Bapak dan Ibu sekalian, bila ada yang bertanya, apakah Anda, saya, atau semua orang tidak pernah berdosa, tidak pernah melakukan dosa, maka kita adalah orang yang munafik kalau kita mengatakan bahwa kita tidak pernah melakukan dosa. Kita masih ingat di firman Tuhan tentang pemuka-pemuka Yahudi, orang Farisi yang mengelilingi Yesus dan membawa satu perkara, yaitu seorang perempuan sundal. Dan saat itu orang Farisi mengatakan, Yesus yang mengaku anak Allah, ada perempuan sundal ini yang sudah melakukan banyak dosa, meniduri suami-suami orang lain. Akan kita apakan hukumannya? Orang Farisi sesuai dengan yang kepercayaan mereka anut bahwa bila perempuan ini terbukti melakukan kegiatan yang sangat fatal, maka mereka tahu bahwa hukumannya adalah dirajam, dihukum mati. Tapi Yesus hanya mengatakan satu hal, bila ada di antara kalian yang tidak merasa berdosa, maka orang itu adalah yang pertama melakukan perajaman terhadap perempuan ini. Tapi para pemuka agama, para Farisi tersebut, tidak ada yang berani mengatakan bahwa saya tidak pernah melakukan dosa, maka saya akan menghukum orang ini. Bapak dan Ibu sekalian, dosa kadang membuat kita sangat galau. Bila kita pernah melakukan kesalahan atau dosa yang besar,
maka itu akan menjadi penghambat bagi kita semua. Tapi separah apapun dosa yang kita buat, Alkitab menjanjikan bahwa bila dosamu merah seperti kirmizi, maka akan putih seperti salju bila kita kembali atau datang kepada Yesus. Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, menyelamatkan nyawa manusia. Kita tahu bahwa upah dosa adalah maut. Jadi supaya kita terbebas dari maut, maka Allah menjelma menjadi manusia. Itulah yang disebut dengan Yesus Kristus itu. Kita ketahui karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dan juga pada hari ini, Rasul Paulus mengingatkan kita kembali, semua orang berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu hanya peringatan buat kita, supaya kita kembali kepada Yesus Kristus, kembali kepada Allah, dan untuk melihat kemuliaan Allah kelak, supaya kita bisa dapat kembali bersama-sama dengan orang percaya di surga yang dijanjikan kepada kita semua. Jadi pada pagi hari ini Bapak dan Ibu sekalian, mari kita kembali kepada Yesus Kristus yang telah menyelamatkan dosa-dosa kita. Perjumpaan dengan Yesus tidaklah sulit. Kita bisa melihat Yesus melalui firman-Nya, dan kita bisa merasakan kasih-Nya setiap saat, setiap hari. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, bila kita terjebak dalam dosa, hanya ada satu Yesus Kristus yang bisa menyelamatkan kita semua dari dosa. Dan pada pagi hari ini, kita diajak kembali kepada Yesus Kristus, kembali kepada Allah Bapa, supaya kita meninggalkan dosa-dosa kita, dan supaya kita kembali kepada Allah. Dalam Alkitab, Allah berkata, bukan kematian seorang penjahat yang dibutuhkan, tetapi kembali kepada Allah untuk bertobat, untuk menghapus dosa-dosa kita. Jadi dosa yang kita buat, dosa yang Bapak dan Ibu perbuat, semua itu akan dihapuskan oleh Yesus. Dan satu hal yang kita ketahui, Yesus telah mencurahkan darahnya di kayu salib hanya untuk menebus dosa Bapak dan Ibu sekalian dan juga saya. Hanya Yesus yang Maha Pengasih dapat menyelamatkan Anda dan menghapuskan dosa kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Yesus telah mengorbankan nyawanya, mencurahkan darahnya di kayu salib hanya untuk menyelamatkan dosa-dosa kami. Terima kasih untuk semua pengorbanan-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Untuk mengakhiri renungan pada pagi hari ini, mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni kesalahan orang lain. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menemani kita hari ini, esok, dan selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.